Duna ma la yanqasim. Ini tidak berlaku kepada aset-aset yang dia memang tak perlu dibagi-bagi lagi. Seperti rumah sudah berdiri sendiri-sendiri, itu enggak berlaku syuf'ah. Tapi aset yang kalau kita jual bagian kita, mesti dibagi dengan pemilik lain, baru bisa dijual. Makanya saya contohkan, sebuah tempat yang miliknya mitra berdua. Tapi kalau misalnya saya punya motor, Pak Mul juga punya motor, saya jual motor saya, nggak ada masalah. Saya punya mobil, Pak Mul punya mobil, saya jual mobil saya, nggak ada masalah. Saya punya rumah tapi tegak sendiri, Pak Mul di sebelah tegak sendiri, saya jual mobil rumah saya, Pak Mul tidak ada masalah. Dan tidak mesti saya jual kepada Pak Mul. Tapi bila satu rumah, pintunya sama, pokoknya rumah itu adalah seperti satu pemilik saja, baru berlaku syuf'ah. Bila tidak seperti itu, enggak berlaku syuf'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil jalali wal jamali wal kamal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita bersyukur malam ini kita kembali bisa melanjutkan kajian fikih kitab Matan Al-Ghayah At-Taqrib yang terakhir kita kaji hari Ahad subuh. Lanjutkan malam ini, mudah-mudahan bisa kita sempurnakan sampai selesai pengkajian kitab ini insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kajian kita tentang syuf'ah. Bab yang menjelaskan syuf'ah. Halaman berapa sih itu, Pak? 89 di buku terjemahan yang agak bagus terjemahannya. Syuf'ah. Kalimat yang mirip dengan ini Bapak Ibu bisa temukan wal fajri walayalin ashr. Nanti wasyaf'i wal watri. Kalimat syafa' itu. Syuf'ah ini adalah akad terhadap pengambilan paksa terhadap sebuah objek yang dimiliki secara berkongsi. Satu pemilik menjual kepada orang lain, sementara pemilik yang satu lagi itu berhak untuk memaksa menjual kepada kongsi yang tidak menjual barangnya. Contoh, kita punya rumah atau punya aset yang berdua. Lalu kalau berdua otomatis anggap nilainya 50%, 50%. A, B. A ini menjual. Jualnya kepada siapa? Dia jual kepada orang lain, bukan si B. Kalau misalnya rumah itu satu berdua, tadinya pintu masuk misalnya satu, listriknya satu, kalau dulu telepon satu jaringan, wifi-nya satu jaringan, air satu jaringan, kalau pakai lift satu alat, kemudian untuk akses berbagai akses, jendela, pintu, satu kesatuan dia. Ini otomatis bila A menjual kepada C, maka si B bisa jadi nggak punya pintu untuk masuk ke rumah. Kenapa? Akses sudah terjual. Dia tak bisa menghidupkan listrik. Kenapa? Listrik tempat operasionalnya dari tempat A.
Atau dia tak bisa menghidupkan AC atau kipasnya di siang hari yang sangat panas. Kenapa? Menghidupkannya di tempat A. Sementara A ini sudah dijual. Maka yang B ini akan banyak mudarat yang timbul akibat perkongsian yang menjual memang milik dia, tetapi si B dia tidak dibawa berunding, tak diberitahu, tak dapat tawaran untuk membeli semua aset. Dia malah jual kepada orang lain. Lalu apa yang dilakukan si B? Dia datang kepada hakim, datang kepada pemerintah. Apa yang dilakukan? Pak, ini punya kami kongsi bersama. Saya pengen kalau dia memang jualan ke saya, jangan ke orang. Sehingga dia memaksakan agar barang si A ini jadi milik dia. Makanya di dalam buku fikih dibahas pembahasannya setelah pembahasan ghasab. Kenapa? Ghasab itu ambil secara paksa, tapi tak boleh, haram secara syariat. Ini ambil secara paksa, tapi dibolehkan syariat. Jadi para ulama itu punya logika berfikir, sistematika, alasan kenapa bab ini setelahnya bab yang itu, sebelumnya bab yang lain lagi. Di antaranya setelah ghasab, karena ghasab itu mengambil secara paksa, punya orang. Kalau ini mengambil secara paksa, tapi dibolehkan syariat. Ghasab tak dibolehkan syariat. Jadi ini kira-kira tentang syuf'ah itu. Melakukan akad kepemilikan secara paksa terhadap kongsi yang menjual sebagian aset agar dijual kepada kongsi yang tak menjual dibanding orang lain yang tidak punya hak kepemilikan di sini. Kira-kira tergambar ya, bahwa punya ini punya bersama, kita berkongsi. Boleh jadi asalnya kita warisan orang tua kita berdua punya, belum kita bagi. Lalu yang kakak menjual tapi tak jual kepada adiknya, orang lain, atau sebaliknya. Maka ini kepemilikan bersama ini bila ingin jual, juallah kepada mitra kita, kepada kongsi kita, kepada rekanan kita, jangan pada orang lain. Sebab banyak mudarat yang timbul. Paham Bapak Ibu? Nah, maka yang tadinya alat-alat rumah satu bisa keseluruhan, sekarang menjadi masing-masing punya sendiri. Bayangkan kayak masjid ini mesti dipotong dua. Berarti mesti buat dinding baru kan? Sebab pemiliknya sudah beda. Kalau seandainya tak dibuat nanti mereka saling tak nyaman. Makanya ada akad syuf'ah dalam syariat. Di situ terjemahkan enggak Pak Amal? Syuf'ah itu terjemahkan enggak bahasa Indonesianya? Mengambil alih. Akad pengambil alihan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya masalah ini sudah ada penjelasan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi, kejadian-kejadian seperti ini sudah terjadi. Sehingga diriwayatkan bahwa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syuf'ah. Rasul memutuskan mesti dilakukan akad syuf'ah. Akad pembelian paksa untuk mitra atau pengalihan paksa kepada kongsi terhadap aset yang belum dibagi kepemilikannya. Fi malam yuksam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Kalau seandainya sudah jelas bagian masing-masing, jalan pun sudah dibuat, kalau kita punya tanah sudah ada paritnya, berarti sudah jelas punya masing-masing, itu enggak perlu lagi. Tapi kalau masih satu kesatuan, mesti berlaku akad syuf'ah, pengalihan kepemilikan kepada kongsi. Tapi bi'iwad, mesti dengan transaksi. Ada nilai penggantinya. Tidak sekedar, oh ambilnya untuk kamu, tidak begitu. Tetap diganti, cuma yang mengganti adalah kongsi kita. Orang yang bersama memiliki dengan kita. Jadi dia enggak gratis Bapak-Bapak. Dia tetap diganti. Maka bi'iwad di ujungnya. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain, man kana lahu syarikun fi rab'ah. Kalau ada orang dia punya mitra atau kongsi dalam pemilikan sebuah rumah, au nakhlin atau kebun kurma atau sebatang kurma,
Falaisa lahu ayyabi'a hatta yu'dzina syarikah. Jangan jual kecuali sudah minta izin kepada kongsi kita, mitra kita, orang yang berbareng dengan kita. Fa in radiya akhadh. Kalau dia mau, dia ambil. Wa in kariha tarak. Kalau dia enggak mau, ya dia tinggalkan, baru jual ke orang lain. Artinya, prioritas kita pertama sekali tawarkan. Tanyakan, ini saya mau jual nih, saya butuh uang, anak saya sakit, anak saya mau kuliah, nggak ada dana lain, kecuali saya jual aset yang ini. Mau nggak kamu ganti? Mau nggak beli? Kalau mau, saya jual. Kalau tidak, saya jual pada orang lain. Setuju dia? Maka dia berhak menjual pada orang lain dan tak boleh menggugat. Tak boleh minta peralihan kepada dia. Kenapa? Sudah tawarkan. Sudah tahu dia. Dengan dia sudah tahu dari tawarkan, kemudian dia bisa memutuskan, tapi dia tak memutuskan untuk ngambil alih. Ya sudah, juallah kepada orang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ijma' para ulama, boleh akad syuf'ah ini dibuat. Kenapa? Karena kalau tak dibuat begini akan menimbulkan mudarat. Sementara agama kita mengajarkan la darara wa la dirar. Jangan kalian buat mudarat untuk orang, juga jangan untuk kalian. Sehingga kalian jangan mudaratkan diri kalian sendiri, jangan mudaratkan orang lain juga. Maka mohon maaf, kalau ada orang tanya, kenapa rokok tak boleh Ustaz? So, rokok itu dalam pandang medis membuat mudarat terhadap diri. Agama melarang, jangan mudaratkan diri kalian, jangan mudaratkan orang lain. Dan merokok itu kalau asapnya kena orang lain, itu apalagi orang tak perokok, itu risih sekali. Mungkin bisa langsung batuk-batuk. Kenapa? Tidak biasa dan bagi mereka resisten sekali tentang asap rokok itu. Sekedar berbagi cerita Pak Ibu, saya ke Jepang 2016. Di sana orang merokok juga, tapi tak sembarang merokok. Ada titik, ada tempat mereka boleh merokok, mereka akan merokok di situ. Dan dia akan konsisten merokok di situ saja. Buang sampahnya juga gak sembarangan. Kita mohon maaf, kadang-kadang kamar mandi kita mampet gara-gara puntung rokok sering dibuang di situ. Mohon maaf, kadang-kadang mungkin orang tak buang air besar atau sengaja merokok, ke toilet merokoknya. Dan secara nalar, ini nggak masuk akal. Kenapa? Untuk sesuatu dimasukkan ke mulut, tapi tempatnya di tempat yang kotor. Saya tak berpanjang, saya balik kepada kasus tadi bahwa bisa membuat mudarat untuk kongsi kita, mitra kita. Maka ijma' para ulama boleh akad syuf'ah dilakukan ketika kasus-kasus tertentu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan syuf'ah ini kita buat? Di sini kita baca wasyuf'atu wajibatun bil khultah. Syuf'ah ini boleh kita lakukan, boleh kita terapkan, mesti diterapkan kapan? Bil khultah. Bila kita dan mitra kita memang pemilik sebelumnya secara kepemilikan bersama. Jadi khultah itu bercampur, berbaur. Memang kita sama-sama memiliki sebelumnya. Bukan setelah dibeli baru milik bersama, bukan. Sebelum dijual memang milik bersama. Saya dengan Pak Mul sebelumnya memang dulu beli tanah itu sama atau beli rumah itu sama. Ketika Pak Mul mau jual, saya masih pemilik, Pak Mul masih pemilik. Bukan saat kita membeli atau pada saat itu kita baru berbagai proses kepemilikan lah, baru menjadi pemilik saat itu nggak bisa syuf'ah di situ. Jadi syuf'ah itu mesti sudah memiliki secara bersama sebelum akad terjadi. Itu ketentuan pertama. Dunal jiwar, bukan tetangga. Kenapa? Kalau tetangga jelas milik dia sendiri. Ini kepemilikan yang miliknya kita kongsi berbareng. Kalau tetangga jelas ada dinding kita. Ini bukan tetangga, tapi satu aset yang sama. Fima yang qasim. Ini tentu saja terhadap aset yang bisa dibagi. Duna mala yang qasim. Ini tidak berlaku kepada aset-aset yang dia memang tak perlu dibagi-bagi lagi. Seperti rumah sudah berdiri sendiri-sendiri, itu enggak berlaku syuf'ah.
Tapi aset yang kalau kita jual bagian kita, mesti dibagi dengan pemilik lain, baru bisa dijual. Makanya saya contohkan, sebuah tempat yang miliknya mitra berdua. Tapi kalau misalnya saya punya motor, Pak Mul juga punya motor, saya jual motor saya, nggak ada masalah. Saya punya mobil, Pak Mul punya mobil, saya jual mobil saya, nggak ada masalah. Saya punya rumah tapi tegak sendiri, Pak Mul di sebelah tegak sendiri, saya jual mobil rumah saya, Pak Mul tidak, nggak ada masalah. Dan tidak mesti saya jual kepada Pak Mul. Tapi bila satu rumah, pintunya sama, pokoknya rumah itu adalah seperti satu pemilik saja, baru berlaku syuf'ah. Bila tidak seperti itu, enggak berlaku syuf'ah. Jadi ketentuannya pertama, sebelum terjadi akad jual beli, pemiliknya memang bersama. Yang kedua, memang terhadap barang yang kalau jual mesti dibagi. Maka tak berlaku pada barang-barang yang tak bisa dibagi. Wa fi kulli ma la yunqal minal ardi kal aqari wa ghairihi. Sehingga dia tidak berlaku kepada apa saja aset yang bisa berpindah, yang bisa bergerak. Artinya jelas dia. Maka contohnya mobil, motor tadi. Tapi kalau aset-aset yang dia tetap tak bisa diangkat, rumah kan nggak bisa diangkat kan, nggak bisa dibelah kan. Kecuali ada teknologi modern yang saya tengok, rumah itu bisa dipindahkan, digali di bawahnya itu, diangkat dengan alat berat, teknologi tingkat tinggi, itu bisa dipindahkan Bapak Ibu. Ini nggak bisa dipecah, tanah nggak bisa dibagi. Mana tahu nanti kita belah aja setengah ini kita gali dan dalam gitu. Nanti diangkat setengah tinggalkan. Nggak bisa begitu. Ya seperti itu baru bisa berlaku syuf'ah. Tapi bila dia barang yang bisa jelas, dia bisa diangkat, bisa dipindahkan, itu tidak berlaku syuf'ah. Bithamanil ladzi waqa'a 'alaihi al-bay'. Dan dia diganti rugi dengan nilai jual beli. Sehingga dia bukan gratis saja, tapi diganti rugi. Sehingga mitra kita yang sebelah ketika dia melepaskan hak dia, ada pengganti rugi untuk apa yang dia lepaskan. Dia tidak gratis saja. Yang sebelah dapat manfaat, dia dapat imbalan dari manfaat tadi. Apa dia? Bahasa sekarang mungkin uang. Dia dapat uang dari mengalihkan aset dia kepada kongsi, sehingga kongsi dia dapat aset dan dia dapat nilai daripada aset tadi. Wahya 'alal faur. Tapi perlu diingat, akad syuf'ah ini mesti begitu terjadi akad jual beli atau begitu kita tahu ini yang sebelah jual nih, mesti segera saat itu diminta akad syuf'ah. Enggak dibiarkan berlama-lama. Atau kita biar enggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa baru kita gugat. Kau boleh begitu. Begitu kita tahu atau begitu kita dapat informasi, apalagi depan kita atau disampaikan terang-terang pada kita, saat itu kita menuntut syuf'ah. Bukan dibiarkan. Kalau sudah dibiarkan, apalagi waktunya panjang, waktunya lama, itu seakan kita ini ridha, rela, siap terima aset ini dibagi dengan kongsi kita. Makanya alal faur, mesti dieksekusi akad syuf'ahnya di saat dia tahu, segera dilakukan. Fa in akharaha ma'al qudrati 'alaiha batalat. Bisa seandainya dia undur padahal dia mampu, dia bisa. Apalagi dia punya uang, bisa ganti saat itu. Enggak dilakukan segera, maka batallah kebolehan akad syuf'ah pada orang tadi. Sebab dia punya kesempatan, Pak. Dia punya kemampuan. Enggak dia ambil hak dia. Maka seakan dia rela dipindahkan, dialihkan kepada pemilik baru atau si C yang bukan kongsi daripada perkongsian tadi. Jadi mesti segera. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sampai di sini saya cukupkan untuk sementara pembacaan kitab. Sehingga ketika kita ada akad seperti ini, maka mesti ada 3 pihak, Pak. Pihak kongsi,
pertama, katakan ini penjual. Kongsi kedua, ini yang meminta peralihan. Pembeli. 3 unsur ini. Lalu nanti terjadi ada ijab kabul sebagai bentuk akadnya. Maka pihak kongsi pertama ini, kongsi kedua ini, pembeli ini mesti mereka orang-orang yang memenuhi kriteria boleh transaksi dalam syariat. Mereka berakal, mereka baligh, mereka melakukan secara sukarela bukan dengan paksaan. Kemudian mereka sudah rushd. Rushd itu orang sudah matang menggunakan atau boleh melakukan transaksi ekonomi mereka. Baru tindak tanduk mereka dianggap oleh hukum legal, benar, diperkenankan. Apa saja tindakan hukum terkait aset yang dipindahkan kepemilikannya. Lalu kemudian terjadi ijab kabul di antara mereka sehingga terwujudlah akad syuf'ah. Maka harus 3 unsur. Kalau tidak begitu tidak disebut dengan syuf'ah. Karena dia pemindahan dari mitra kepada kita secara paksa dari orang ketiga yang membeli aset karena dijual oleh pemilik yang sebelah kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Baik, Pak. Baik. Dalam hal ini bisa termasuk begitu, Pak. Orang lain saja bisa dilakukan syuf'ah, apalagi suami istri. Sehingga ketika misalnya gono gini mereka dibagi, anggap suami ingin menjual pada orang lain, sementara dalam itu ada istrinya. Maka lebih pantas lagi kepada istri dibanding pada orang lain. Bayangkan tadi orang tak ada hubungan, Pak, berhak dapat syuf'ah hanya karena kita milik bersama saja. Sementara ini orang punya akad dengan kita sebelumnya. Maka lebih berhak lagi, Pak. Sehingga ini perlu diingat, tidak hanya akad antar orang dengan orang saja, tapi bisa berlaku antar orang dengan keluarga dia atau mantan keluarga dia. Sehingga boleh jadi nanti terjadi adik dengan abang enggak? Pak. Atau saudara dengan saudari. Ya mereka awalnya punya kepemilikan bersama karena warisan. Bapak kita meninggal atau mohon maaf ada di antara keluarga kita meninggal yang dia bisa mewariskan ke kita, kita menyambut warisnya. Kita miliki bersama. Anggap berdua, bertiga atau berlima, Pak. Belum dibagi, meninggal salah satu. Atau dia bukan meninggal, dia jual asetnya. Anggap berempat punya, Pak. Dijual aset salah satu. Maka yang bertiga berhak membeli yang satu tadi. Gitu, Pak. Jadi suami istri sangat bisa berlaku akad syuf'ah itu. Baik, silakan ada lagi. Baik, Pak. Sebentar, Pak Mun. Secara umum paham bentuknya, Pak ya? Bentuk akad ini paham ya? Silakan, Pak Mun. Kalau seandainya bertetangga A dan B, si A ini mau jual tanah. Apakah si B itu mempunyai hak untuk membeli dulu? Misalnya menawar. Tapi si A ini menjual harganya di atas rata-rata umumnya. Sudah disampaikan ke B, saya mau jual rumah saya, harganya sekian. Tapi si B tidak mampu yang harga normal itu. Tapi si A ini harganya ditinggikan setinggi-tingginya. Ini dalam kasus syuf'ah atau tetangga, Pak? Tetangga ya? Kalau dalam bertetangga tidak berlaku syuf'ah ini, Pak. Sehingga kalau tidak sanggup tetangga sebelah membeli, dia boleh menjual kepada orang yang sanggup. Meskipun dia patok harga rendah, harga tinggi, atau harga pasaran, itu haknya dia. Nah, cuma
tetangga kalau sanggup dia membeli. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah lebih prioritaskan seperti syuf'ah ini. Tapi dalam mazhab yang lain enggak. Dia sama dengan orang yang berjauhan rumah. Begitu Pak Mal. Makanya tadi disebutkan tidak berlaku untuk hubungan pertetanggaan. Yang berlaku cuma perkongsian terhadap satu aset milik bersama. Gitu Pak. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya tetangga Pak, dikasih harga tinggi atau harga pasaran atau rendah atau harga miring atau berbagai macam model lah, skemanya berbagai macam, itu tidak ada masalah. Kalau misalnya tak dibeli atau tak dipermudah kepada tetangga kita. Tidak masuk menzalimi Pak. Karena aset antar tetangga itu biasanya jelas batas masing-masing. Bisa dibedakan pemilik masing-masing dan tidak ada kepemilikan bersama terhadap perlengkapan atau sarprasnya. Biasanya begitu. Di syuf'ah ini kan karena faktor kepemilikan sarprasnya bisa bersama, Pak. Dan bila dijual, ya seperti tadi listrik misalnya. Listrik itu kan satu rumah jarang yang meterannya 2. 1 biasanya. Sehingga kalau dijual sebagian, maka otomatis yang sebagian lagi dia akan tergantung dengan yang sebelah tentang meteran listriknya. Nah, kira-kira begitu contoh sederhananya, Pak. Termasuk air, mungkin sumurnya dibuat cuma 1, Pak. Sementara rumah sekarang pemilik jadi 2 kan? Maka otomatis pemilik satu lagi dia mesti buat lagi sumur baru, atau yang lama dia mesti buat sumur baru sebab dia tak lagi bisa memakai sumur karena terbawa dengan aset dijual kepada orang baru. Gitu Pak Man. Baik, ada lagi? Baik Pak. Ini sudah diadopsi oleh hukum pengadilan agama Pak. Makanya pengadilan agama kita itu justru dulu lebih ekstrim lagi Pak. Melihat kitab langsung untuk menyelesaikan masalah itu. Saya buka Fathul Wahab, Imam Zakaria Al-Ansari. Kalau sekarang sudah dibuatkan semacam kompilasi hukumnya, Pak. Sudah dibuatkan kodifikasinya sekarang. Sehingga sudah seperti ayat, pasal, kemudian poin-poinnya jelas kalau sekarang itu. Alhamdulillah terus ada kemajuan, Pak. Ada lagi? Kalau tidak saya tambahkan baca kitab. Katanya wa idza tazawwaja imra'atan ala siqsin akhadahu asy-syafi' bi mahril mithil. Boleh jadi, Pak. Saya nikah dengan seorang perempuan, lalu maharnya milik yang setengah ini. Otomatis pemiliknya istri saya. Karena saya jadikan mahar. Lalu gimana? Si B kan otomatis masa saya menjadi pemiliknya dengan perempuan milik orang istri orang gitu. Lalu gimana? Ini kan jadi mahar. Mahar itu kan menjadi konsekuensi sebuah pernikahan. Bagaimana caranya? Maka ini tadi sebagai mahar mesti ditakar secara nilai ekonomi berapa sih nilai yang setara dengan mahar. Misalnya ini nilainya tanah ini 3 juta. Ya ganti dia 3 juta. Atau mahar ini bukan ini. Diganti oleh suami dia kepada perempuan ini dengan mahar yang patut untuk perempuan ini. Ya boleh jadi Pak, mahar saya itu tanah yang itu, rumah yang itu, tapi kepemilikan bersama. Maka mesti mahar ini diganti. Karena kalau tidak, kepemilikan istri kita dengan orang lain milik bersama. Dan itu timbul mudarat seperti tadi. Maka dicontohkan di sini. Kenapa dicontohkan dengan mahar? Karena boleh jadi orang menjadikan barang tadi nggak dijual pada orang lain, tapi pindah ke pemilikan dalam bentuk pemberian mahar kepada istri. Makanya dibuatkan contoh, wa idza tazawwaja imra'ah 'ala siqsin akhadahu asy-syafi' bi mahril mithil. Wa idza kana syufa'a'u jama'atan istahaqquha 'ala qadril amlak. Kalau ada yang tanya, Ustaz, gimana? Kalau pemiliknya itu bukan satu, Ustaz, tapi lebih dari satu, bukan 2 orang saja, tapi pemiliknya 4, 5, 6 atau 10. Seperti contoh pewaris tadi, Pak. Pewaris tadi boleh jadi mereka berlima saudara belum dibagi. Lalu ketika satu menjual gimana? Silakan dijual, tapi nanti ketika dijual
dia yang 3 atau 4 orang yang sisa tadi dapat bagian dari barang tadi sesuai dengan jumlah warisan masing-masing, haknya berapa. Berdasarkan persentase besarnya warisan masing-masing. Contoh, ini yang dibagi segini, Pak. Ada yang di antara pewaris ini, dia kalaulah pewaris mereka dapat setengah, dapat sepertiga, dapat seperempat. Maka dia memiliki aset yang dijual ini, nanti ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang sepertiga. Berdasarkan jumlah besaran jatah warisan masing-masing ketika memiliki ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT disebutkan ala qadril amlak, sesuai dengan kadar berapa kita boleh memiliki dalam masalah warisan. Artinya dapat prioritas siapa sih yang paling banyak memiliki di antara sekian orang tadi. Jadi ketika kita pemiliknya banyak, lalu pemilik tadi semuanya punya tingkatan prioritas dalam masalah perwarisan, atau dalam kepemilikan ada yang lebih prioritas dibanding yang lain, dia dapat jumlah lebih besar dibanding yang lain. Itu maksudnya wa idza kana syufa'a'u jama'ah istahaqquha ala qadril amlak. Mereka semua berhak terhadap akad syuf'ah tadi berdasarkan kadar yang diperbolehkan untuk kepemilikan masing-masing orang. Baik. Silakan, ada pertanyaan? Silakan, Pak. Saya kira itu lebih pada teknis secara aturan negara saja, Pak. Artinya bisa saja sebelum akad nikah, bisa saja setelah akad nikah. Karena secara hukum mahar itu berhak seorang perempuan memiliki mahar setelah terjadi akad nikah. Sebelum akad nikah, perempuan tidak berhak memiliki mahar. Artinya secara hukum, secara ketentuan negara ataupun agama, perempuan berhak balik nama itu kalau sudah terjadi akad nikah. Setelahnya baru berhak Pak Yazid. Tapi kalau misalnya diurus sebelumnya, juga tidak ada masalah. Tergantung sepakatan para pihak saja. Cuma kalau nggak jadi nikah, sementara balik nama sudah terjadi. Betul. Yang lebih repot lagi Pak Yazid, ini secara hukum negara sih memang harus balik nama nantinya, tetapi kapan prosesnya itu secara hukum mesti setelah akad nikah, Pak. Kenapa? Perempuan berhak terhadap mahar tadi kalau akad nikah sudah terjadi. Sebab konsekuensinya, Pak, jika misalnya sudah balik nama, akad nikah tak terjadi, si perempuan dah miliki secara hukum ini. Nah, itu dia. Secara administrasi memang kepemilikan tak ada di situ, Pak. Tapi secara hukum Islam, meskipun tidak tertulis dalam bentuk materai atau surat semacam, kepemilikan tadi tetap, Pak. Artinya, meskipun dia bercerai lagi, begitu akad sudah terjadi, maharnya tidak boleh dibatalkan. Karena mahar itu, Pak, begitu akad terjadi, dia mesti diberikan kepada perempuan. Baik kita hutang atau cash, itu mahar mesti hak perempuan, Pak. Secara hukum pernikahan. Jadi artinya kalau adalah orang menikah, ketika nikah itu nggak sebutkan mahar. Saya terima menikah dia. Itu saja. Mahar nggak disebutkan apa. Nanti perempuan tuh boleh menagih nilai mahar setara dengan perempuan terdekat dengan dia kalau menikah berapa maharnya. Contoh, saya punya adik perempuan. Adik perempuan saya ada 2. Yang satu menikah, dulu maharnya 1 buah mobil. Yang kedua nikah, nggak disebutkan maharnya oleh suaminya. Ketika dia nagih mahar, dia boleh menagih senilai dengan saudara dia yang pernah menikah.
bahwa dia kalau menikah maharnya sekian. Mahar mithil namanya. Gitu, Pak. Soal diserahkan setelah akad langsung atau belum diserahkan, itu tak ada masalah. Artinya, mahar itu bisa saja jadi hutang laki-laki yang diserahkannya 30 tahun ke depan, boleh jadi. Yang diserahkannya 5 tahun ke depan, tidak ada masalah. Tapi begitu dia jadi mahar, haknya perempuan, kalau laki-laki belum serahkan, hutang dari laki-laki kepada perempuan. Begitu mahar dalam pernikahan, Pak. Meskipun sesuatu yang dibayarnya lama, atau nilainya besar, nilai kecil, tapi dia tetap milik perempuan. Kecuali perempuan, dia menyatakan, sudahlah, nggak usah abang bayar aja lah. Sayang abang lebih mahal pada mahar itu, katanya. Jadi biarlah, mahar tadi saya relakan saja bang. Katanya. Tapi secara hak, selama perempuan belum mengikhlaskan, dan mahar itu belum dibayarkan, menjadi hutang dari suami kepada istri sampai mahar itu dibayarkan. Begitu konsep mahar itu. Dan perlu diingat, mahar ini bukan syarat sah pernikahan, tapi konsekuensi pernikahan. Maknanya kalau ada orang nikah nggak sebutkan mahar, nggak diserahkan mahar di akad, sah nikahnya. Cuma begitu sudah terjadi pernikahan, perempuan berhak terhadap mahar. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah heran, Ustaz, tadi pernikahannya nggak ada bawa apa-apa, saya tengok. Kamu boleh jadi kan? Itu ada maharnya atau tidak itu? Nggak ada masalah, sah nikah dia. Tapi mahar menjadi konsekuensi begitu akad sudah terjadi. Sama dengan nafkah, begitu sudah akad, maka laki-laki wajib menafkahi istri dia. Paham Bapak Ibu? Silakan, ada lagi pertanyaan. Ya. Jadi dalam akad jika disebutkan nilai mahar mesti seperti yang disebutkan. Bentuk mahar mesti seperti yang disebutkan. Tapi kalau tidak disebutkan, sah akad ya. Cuma mahar tadi nilainya sebesar berapa orang terdekat perempuan tadi diberikan. Mahar misil namanya Pak. Itulah yang istilah fikih itu mahar misil itu. Mungkin Pak Mul sudah baca mahar misil. Itu maksudnya. Perempuan dapat nilai mahar senilai dengan mahar perempuan terdekat dari dia. Kalau tak ada saudara kandung, bisa sepupu dia Pak. Sepupu dia berapa dapat mahar ketika dia dinikahi. Dia senilai itu juga mahar dia. Jadi, kalau misalnya akad nikah Pak, meskipun disebutkan mahar atau tidak, itu sah akad nikah. Enggak disebutkan, tetap sah. Disebutkan, sah juga. Cuma konsekuensinya beda. Jika disebutkan, maka itulah mahar yang mesti dipenuhi. Jika tak disebutkan, dapat mahar mithil. Gitu Pak. Jadi menyebutkan dan tidak itu tak penentu sah dan tidaknya jawab kabul. Cuma konsekuensinya, jika disebutkan, seperti itulah maharnya. Sudah? Baik. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Ibu-Ibu ada? Baik Bu. Assalamualaikum. 5 juta hutang suami ibu. Ibu boleh tuntut. Kalau tidak dibayar suami, abang hutang sama saya sampai seumur hidup bang itu. Betul Bu. Itu meskipun meninggal suami, itu hutang dia kepada ibu. Ada harta dia peninggalan, boleh ibu lelang sebagai pengganti hutang, sisanya berwarisan. Itu serius. Kenapa? Dia haknya istri. Makanya kalau sempat nanti hutang baru mahar diangsur-angsur, kasih baru 1 juta, padahal 10 juta janjinya. 9 juta boleh tuntut terus Bu. Setiap tahun 1 juta misalnya. Atau setiap bulan, ini gajian kan bang, mahar belum selesai bang, 1 juta lagi bang gitu. Boleh begitu Bu. Itu haknya istri itu. Sama dengan ada orang berhutang, ibu berhak menagih ke orang itu sampai dilunasi. Lebih kurang begitu. Baik. Boleh pun ada masalah. Kalau ada orang akad itu
Saya mahar dengan nilai mahar 1 buah mobil, hutang, kata dia. Sah nikah, Bu? Betul. Bisa hutang mahar itu, Bu. Sah nikah dia. Nabi Musa, itu mahar dia, bekerja dengan induk semang dia, atau calon mertua dia, kalau nikah dengan satu anak perempuan 8 tahun. Kalau nikah keduanya 10 tahun. Kerjanya setelah itu, Bu, ngabdinya setelah nikah. Artinya yang menjadi mahar tadi adalah dia bekerja tadi kalaulah diupah bisa dinilai upahnya, seakan-akan nilai mahar tadi sehari kerja gajinya 1 juta misalnya, kalau dia setahun berarti seakan 365 juta. Begitulah kira-kira maharnya itu, Bu. Jadi tidak ada masalah mahar itu hutang, Bu. Meskipun selama ini canda-canda saja orang nyebut itu, tapi secara fikih boleh hutang itu. Maka kalau sempat anak ibu anggap dia takut nikah kan, nak nikah aja dulu naknya, nanti pas sebutkan mahar hutang gitu. Kamu tahu anak bujangnya takut nikah kan, Bu? Dia bilang, "Ini kenapa aku hidupi anak orang, Mak?" kata dia. Dah, maharnya kau hutangnya dulu naknya. Yang penting cari rumah bisa tinggal dulu setelah menikah bersama dengan istrimu naknya. Bisa makan seminggu pertama dengan istri, tak susah dulu mencari ini itu segala macam, maharnya hutangkan dulu. Boleh. Secara fikih boleh begitu. Cuma dia akan tetap hak yang tak berubah dari haknya istri, dia berhak menuntut sampai dilunasi oleh suami dia. Paham, Bu, ya? Meskipun tak biasa kita buat, tapi secara fikih boleh sah nikahnya, boleh dituntut, dan boleh kepemilikan untuk istri dengan bentuk mahar seperti itu. Oke, Bu, ya? Clear ya? Silakan, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya. Ada namanya mut'ah, Pak. Mut'ah itu, saya sudah nikah dengan perempuan. Mohon maaf, belum serumah. Tiba-tiba pisah lagi. Tapi pisah itu gara-gara perempuan. Maka, saya bisa tarik lagi mahar saya tadi, dan saya kasih dia hadiah saja. Hadiah tadi mut'ah namanya. Tapi jika gara-gara saya, itu saya nggak boleh lagi narik, Pak. Kenapa? Perempuan tadi, mohon maaf, boleh jadi malu keluarga dia. Boleh jadi tekanan psikologi untuk dia. Sehingga, sudahlah dia malu, tekanan psikologi, boleh jadi juga nilai uang, Pak. Ya mohon maaf, apalagi di kota. Sudah, bayar sewa gedung, kemudian pakaian-pakaian disewa, catering sudah dibayar, tarik lagi mahar. Banyak betul rugi dia. Maka, ini mungkin terjadi, Pak. Di fikih itu sudah dikaji, Pak. Sehingga pemberian itu nggak mahar lagi namanya, mut'ah namanya. Tapi ingat, bukan nikah mut'ah dalam Syiah. Penamaannya saja. Diberi hadiah, Pak. Paham ya? Diberi hadiah. Sebagai apa? Sebagai penghargaan saja. Sebagai penjaga hubungan, penjaga perasaan antar pihak. Gitu, Pak. Kenapa? Jadi ya Pak Ibu, saya pernah di kampung itu, ya maklum kadang-kadang adat ini terlalu saklek masyarakat. Sudah akad nikah, tapi memang belum serumah. Kan biasanya kalau di kampung itu misalnya sudah diantar oleh keluarga dia secara adat dulu, disambut oleh keluarga sebelah, baru nanti mereka bisa serumah. Dalam proses pengantaran itu, entah apa yang tak cocok nenek mamak mereka, ego mereka masing-masing muncul, suruh pisah. Misal nikah Sabtu, Ahad nih ke rumah pihak perempuan. Entah apa perunding mereka. Kan Bapak Ibu mungkin tahu kalau di Minang, di Melayu, itu banyak petatah petitihnya. Kemudian ada tata krama dalam penyambutan. Misalnya rumah seperti apa yang tersedia dalamnya. Bagi kami di kampung itu saya tidak terlalu paham sebenarnya, tapi ada di antara acara itu dilihat betul di rumah ini misalnya hidangan itu dibuat berapa banyak. Kayak makan bajamba itu Bapak Ibu. Ini berapa hidangan yang disediakan. Isinya apa? Si anu duduknya sebelah mana? Karena di sebuah rumah itu, dalam acara adat, setiap orang punya posisi duduk. Nggak boleh sembarang posisi duduk. Nenek mamak sebelah mana? Orang Sumando sebelah mana? Alim ulama sebelah mana?
datuk sebelah mana, dubalang sebelah mana, itu punya posisi masing-masing. Bila itu bermasalah, kadang-kadang yang tukang bagi makan itu apa istilahnya Pak Imam? Tukang tatiang itu Pak, apa Indonesianya itu? Yang tukang bagi makanan itu dia kerja dia cuma bagi makanan. Salah dia dalam menempatkan, salah dia memprioritaskan. Contoh misalnya datuk itu nggak dikasih alas tadah itu. Apa bahasa Indonesianya Pak? Piring kecil itu. Kan gelas itu kan ada tadah kan? Enggak, yang kecilnya itu Bang. Gelas kecilnya itu. Tadah ya. Misalnya semua orang kan dikasih gelas dengan air tuh. Pas giliran orang bajinih itu kayak datua, niak mama, pokoknya orang-orang yang punya kedudukan tertentu, nggak dikasih tadah tadi, itu bisa masalah itu. Itu bisa panjang petata petiti untuk menyelesaikan itu. Kadang-kadang gara-gara itu juga pisah Bapak Ibu. Atau boleh jadi hal-hal sensitif lainnya. Makanya syariat punya solusi untuk masalah begitu Pak. Tapi bukan lagi mahar namanya. Mut'ah namanya. Paham Bapak Ibu? Jadi kasusnya paham ya? Terjadi perpisahan sebelum mereka serumah, sebelum mereka bercampur. Ada sebabnya dari pihak perempuan, ada sebabnya dari pihak laki-laki. Dan ini boleh jadi sebabnya banyak Pak. Contoh, pihak laki-laki ada aib, ketahuannya setelah nikah. Atau perempuan punya aib, ketahuannya setelah nikah. Mohon maaf. Laki-laki misalnya impoten. Atau perempuan tidak punya kemaluan. Dia perempuan normal, tapi nggak punya kemaluan. Atau ada daging tumbuh di situ. Ada tulang tumbuh misalnya. Tidak normal seperti yang lain. Itu berlaku perpisahan sebelum pergaulan seperti itu. Dan di sana ada mut'ah. Insya Allah nanti ada babnya kita bab tentang pernikahan. Ada ta'aruf, ada khidbah, ada nikah, konsekuensi nikah, talak, kemudian ada iddah, ada rujuk dan seterusnya insya Allah. Waktu Isya silakan azan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor ba'da salatul qa'imah sayyidina Muhammad salatul fadilah syar'an min al-'ali tarrafi'a Allahumma maqamam innaka la tukhruju ya arhamar rahim. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam setiap orang itu dijaga perasaan, dijaga hubungan baik sehingga diatur berbagai tindak tanduk mereka dengan akad. Jelas. Dan akad itu pakai sigat. Ada ijab, ada qabulnya. Dan bahkan dianjurkan tertulis. Supaya apa? Ketika terjadi persengketaan atau terjadi mungkin berbagai tuntutan para pihak atau di luar para pihak itu menyelamatkan. Kenapa? Karena ada bukti tertulis. Maka andaikan kita milik bersama tadi, itu nggak ada buktinya. Itu jika diajukan ke pengadilan, bisa saja sebelah pihak mengatakan, saya milik sendiri kok, dia bukan pemilik. Kan bisa saja. Kenapa? Bukti nggak ada. Maka ada baiknya Bapak Ibu dalam setiap melakukan akad apapun. Hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, apalagi bernilai besar, bernilai mahal, sebaiknya dibuatkan tertulisnya, hitam di atas putih. Kadang-kadang mungkin di sini juga ada kejadian. Orang bertanya ke kita itu tentang hutang masa lalu dan bingung mau bayarnya gimana. Kenapa? Udah lupa Ustaz, sudah berapa dibayar dulu gitu. Atau dulu rasa-rasanya hutang sekian Ustaz gitu. Ya anggap dulu ya masa Pak Imam kecil 100 rupiah itu besar kan Pak Imam? Atau 1000 rupiah itu besar kan? Ustaz dulu hutang 1000 rupiah. Rasanya dah bayar seringgit. Masih ada yang belum. Cuma enggak pasti Ustaz. Gimana cara bayarnya Ustaz? Itu kenapa itu terjadi? Karena enggak tertulis. Tapi orang-orang tua kita dulu di masyarakat kita, saya tahunya kalau di kampung dulu tuh kalau mereka misalnya jual beli, gadai menggadai atau berbagai yang berbentuk pindah pemilikan dengan akad, itu ketat sekali proses itu terjadi gitu. Diundang dulu para pihak yang ngerti terhadap historikal sebuah aset. Misalnya satu kaum itu dari mama turun ke kemenakan dan seterusnya, itu dipanggil dulu nih mamaknya. Diungkap dulu ceritanya.
ini milik siapa dulu? Siapa saja yang berhak? Siapa saja yang di sini punya hak waris? Kalau tidak ada clear, baru nanti bisa dilakukan akad jual beli. Hari ini di kita ada notaris, ada PPAT, dan sudah banyak perangkat-perangkat untuk melegalkan sebuah transaksi. Dan sudah dibuat mekanismenya. Tinggal kita mau atau tidak menyelesaikan secara terang, gamblang, rekodnya ada. Sebab ini kan contoh, milik bersama tadi kalau jual oleh sebelah, oleh kongsi kita, tapi tidak ada bukti kepemilikan. Apalagi, mohon maaf, kongsi kita ini mafia pula, ular pula. Di awal memang kita bersama, kata dia. Ketika dia punya kepentingan, atau dia melihat ada celah, atau dia nampak kelemahan kita, dimainkan kita. Kita tidak bisa menuntut hak. Baik secara perdata, atau pidana, atau dengan berbagai hukum-hukum yang bisa diberlakukan. Hukum adat kah, atau norma-norma yang lain. Cuma bukti nggak ada. Oh Ustaz, itu kan kita percayakan pada Allah saja. Kan Allah pasti tahu siapa yang berhak, siapa yang tidak. Itu betul. Hukum di akhirat. Tapi hukum di dunia, nggak bisa begitu. Nggak ada orang bisa nanya, tanyalah sama Allah itu punya saya atau bukan gitu. Nggak bisa begitu. Atau buktikanlah konsultasi pada Allah dulu. Nggak bisa begitu. Makanya hak-hak manusia ini pernah saya jelaskan juga oleh para ulama, dibuat metodenya musyahahah, ketat, perhitungan. 3 milik orang secara tertulis atau 3 berhak dia secara hukum, kasih 3. Jangan lebihkan. Soal kita mau kasih lebih dari jatah dia, itu urusan lain. Contoh, saya dengan Pak Mul ini jika dibagi, jatah masing-masing 3 secara hukum. Bagi dulu 3 masing-masing. Soal nanti Pak Mul ngasih jatahnya ke saya atau saya ke Pak Mul, itu urusan kedua. Tapi setiap orang dapat jatah 3, berikan dulu 3. Setiap orang punya jatah 5, kasih dulu 5. Setiap orang punya 1 meter, anggaplah ini tikarnya jika dibagi. Anggap tikarnya nanti dibagi untuk semua penduduk ketika dia tak digunakan lagi. Masing-masing berhak 1 meter. Setiap orang kasih dulu 1 meter. Soal si Anu tak mengambil, si Anu ngasihkan ke orang lain, itu soal turunan. Tapi prinsip dasarnya, setiap orang mesti dapat haknya dulu. Makanya, dalam masalah fikih itu sangat ketat ulama membuat. Sehingga kadang-kadang upaya preventif banyak dibuat. Contoh, tidak boleh menjual barang sebelum barang itu sampai di tangan kita. Sudah sampai baru kita boleh jualkan ke orang. Tapi misalnya sekedar kita nego ke orang, kemudian boleh jadi sudah kita bayar kayak PO lah sekarang. Itu seandainya barang nggak jadi diterbitkan gimana? Nggak jadi diproduksi gimana? Sementara orang lain sudah berharap dia tanggal sekian akan dapat barang sesuai dengan spek, sesuai dengan berbagai permintaan yang dia inginkan ada pada barang itu. Rupanya nggak produksi. Atau perusahaan tadi oleh negara dicekal, atau terjadi hukum alam, bencana dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini upaya preventif. Meskipun sebagian ulama membolehkan terjadinya akad jual beli sebelum kita menerima serah tunai barang yang kita beli kepada orang lain sudah kita jual duluan. Itu sebagian mesti membolehkan. Apalagi seperti sekarang banyak sekali bentuk pola-pola skema akad yang dia dari awal itu bisa dibuat sangat hati-hati sekali. Sehingga ada pre-order istilahnya. Apalagi yang mirip itu Pak Mal? Pesan barang dulu baru dibayar, kemudian barangnya baru sampai COD dan seterusnya. Banyak sekali akad-akad hari ini yang dilakukan orang yang dia boleh saja secara online atau offline, tapi sudah banyak kemudahan dibanding sistem-sistem yang lama. Semua itu sudah ada kajiannya. Maka berbagai akad atau berbagai ketentuan dalam syariat dibuat oleh agama dengan sadd dzari'ah. Ditutup pintu, ditutup celah, nanti akan terjadi dosa, akan terjadi pertikaian, akan terjadi pertengkaran antar para pihak dalam akad-akad yang dilakukan oleh umat.
Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, semua aturan ketat di dalam akad jual beli tujuannya menjaga hak setiap orang sesuai dengan hak dia. Tujuannya menjaga agar tak jadi perselisihan, pertengkaran. Yang pertengkaran ini pasti ujungnya membuat umat ini dia tak lagi dekat, akrab, utuh satu dengan yang lain. Sebab kalau orang sudah musuhan, kita jangankan musuhan Bapak Ibu, sudah tidak enakan misalnya atau saling curiga, itu sudah payah untuk saling tegur dengan orang. Duduk berdampingan itu sudah payah. Makanya hati itu sangat ajaib. Hati itu sulit untuk diterka. Bagi sebagian orang hal yang sama itu bisa diterima dengan legowo, yang lain belum tentu bisa diterima. Makanya jual beli, bila kita runut sejak kajian kita masuk bab jual beli, itu rata-rata ketat. Buat ketentuannya jelas, ijab kabulnya, siapa orangnya, apa bendanya, kepada siapa, berapa nilainya, nanti penyelesaian bagaimana, itu jelas. Supaya apa? Menjaga hak setiap orang, menjaga hubungan setiap orang, dan lebih daripada itu keberkahan dari mendapatkan hak sesuai dengan hak masing-masing. Karena kalau tak punya kita, itu tak ada keberkahan, tak ada kebaikan. Sebab barang ini adalah bukan hak kita, berarti memakan atau mendapatkan memanfaatkan harta orang lain secara batil, dan batil tidak diperbolehkan oleh syariat. Demikian. InsyaAllah di pekan akan datang kita kaji tentang al-qirat. Qirat ini bahasa kita yang hari ini mudharabah, atau bahasa kerennya profit sharing. Ini banyak dilakukan di bank dan di lembaga keuangan syariah lainnya. Demikian, terima kasih. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.